Selamat siang Pak Daniel. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai strategi kampanye media sosial dalam pemasaran digital. Adapun tema yang kami pilih adalah beauty dengan mengambil merek yang sudah ada sebelumnya, yaitu health product. Kelompok kami terdiri dari Fania Claresta Andika, Aleta Putri, saya sendiri Feli Febriana Wijaya, Aryani Putri Renando, dan Dinda Trimulya Alam. Nah, selanjutnya kenapa kami memilih untuk mempresentasikan kecantikan ini, karena yang pertama adalah banyaknya varian skincare yang ada saat ini, lalu kalangan muda juga sudah mulai aware terhadap produk-produk skincare dan mulai menggunakan skincare. Yang ketiga adalah local brand mulai mengejar dan keep up dengan harga murah. Jadi skincare zaman sekarang itu nggak cuman untuk orang kalangan orang kaya, tapi anak-anak muda juga semuanya udah bisa pakai skincare gitu. Dan juga yang keempat adalah tren perawatan kulit atau skincare semakin melesat sejak pandemi virus corona. Selanjutnya ada kenapa kita memilih Hel. Jadi alasan pertama adalah brand Hel ini, Hel adalah sebuah brand yang aware seputar permasalahan animal cruelty di industri kecantikan ini, dan ini tentunya menjadi unique selling point untuk Hel sendiri karena tidak banyak brand lokal yang benar-benar take action dengan isu-isu seperti ini. Yang kedua adalah Hel ini memperhatikan produk yang akan mereka rilis seperti no simple alcohol, non-fragrant, dan no essential oil. Karena pada dasarnya produk-produk yang mengandung komposisi-komposisi ini itu bisa menimbulkan reaksi tertentu pada kulit sensitif seperti iritasi. Dan ini menunjukkan bahwa Hel adalah sebuah brand yang conscious terhadap kandungan yang ada di setiap produknya. Yang ketiga, Hel ini menargetkan kalangan muda maupun dewasa dan bahkan ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui. Dan ini menunjukkan bahwa Hel memiliki sasaran yang cukup luas. Selanjutnya ini ada kalender dengan jadwal pemasaran di platform Instagram yang kami buat. Terdapat 5 konten utama. Yang pertama itu ada konten harian. Konten harian ini memberikan informasi dan pengetahuan seputar produk Hel. Yang kedua ada Heaven in Hell, yaitu tema utama kami di bulan Januari ini, yaitu memberikan informasi apa bedanya Hel dengan skincare lainnya. Yang ketiga ada New Year promo, yaitu kita memberikan diskon menarik bagi customer untuk mendapatkan produk Hel yang dilaksanakan selama 1 minggu. Yang keempat ada influencer untuk mendapatkan engagement dari customer. Yang terakhir ada fun game, yaitu untuk berinteraksi dan melibatkan customer secara langsung. Untuk mendapatkan engagement dari customer atau followers, kami memilih lebih banyak post di hari Senin, Rabu, dan Kamis. Karena menurut kami di waktu tersebut banyak followers yang akan berpotensi untuk melihat konten kami. Waktu yang kami pilih juga di jam 12 atau jam 7 malam, karena engagement tadi berpotensi lebih besar. Untuk konten fun game story, kami banyak menaruh di hari Jumat karena memasuki weekend, jadi mereka bisa membuat konten dan posan dengan waktu luang lebih banyak. Lalu yang keempat adalah untuk tema kampanye dari Hel sendiri, kami mengangkat tema yaitu Heaven in Hel, di mana Hel ingin memberikan yang terbaik bagi setiap kulit penggunanya dalam mendapatkan kulit sehat, bersih, dan cerah. Tidak hanya itu, Hel juga aman dan ramah terhadap lingkungan dan juga hewan, yaitu aman terhadap animal testing. Next. Yang selanjutnya ini kita akan analisis dari konten-konten yang kita buat Instagram. Yang pertama itu ada konten harian. Isi dari konten harian ini ada clay mask, cleanser, serum brightening, cream moisturizer, lip balm, sama toner. Next. Yang pertama ada clay mask. Ini posan dari Instagram yang kami buat dengan caption-caption yang digunakan untuk menarik perhatian. Tujuan dari konten ini untuk memberikan informasi seputar produk Hel, yaitu clay mask. KPI yang diukur itu melalui respon dari audiens menanggapi konten tersebut. Terus anggaran nanti akan dibahas di akhir konten-konten.
Konten ini diharapkan jadi dikenal sama customer, terus kegunaannya customer tuh tahu kalau Climax ini apa aja isinya, ingredientnya, dan lain-lain. Terus target yang ingin dijangkau itu seluruh followers, lebih khususnya segmentasi kulit sensitif dan ibu hamil. Layanan yang kami berikan itu merespon audiens tersebut seperti komen dan lain-lain. Terus strategi yang digunakan untuk membuat konten ini menarik yaitu dengan mengiklankan di IG dan membuat desain yang menarik perhatian. Mitra yang ikut dalam konten ini ada BPOM, yaitu lembaga untuk mensertifikasikan bahwa produk kami aman, dan mitra penjualannya itu melalui e-commerce dan website yang digunakan Hale untuk memberikan layanan kepada customer-nya. Selanjutnya ada cleanser. Berikut ada foto-foto postingannya. Di slide pertama itu ada foto produknya. Dan di slide kedua ada kita masukin why is it different, itu kayak bagaimana produk Hale ini berbeda dengan produk cleanser lainnya gitu. Terus di slide ketiga kita cantumin juga komposisi-komposisi yang ada di produk tersebut. Oh ya, tidak lupa untuk captionnya. Untuk captionnya sendiri itu let's find out about cleanser dan apa itu cleanser. Selanjutnya untuk KPI. KPI-nya sendiri untuk tujuannya adalah untuk membuat produk terlihat lebih atraktif bagi orang-orang dengan memberikan atau mencantumkan kandungan dan keunggulan produk yang nantinya akan menyasar ke target tertentu. KPI-nya diukur melalui cara audience react dan berkomentar melalui postingan. Untuk anggarannya sendiri ada anggaran untuk desain post. Terus pesan yang ingin kita sampaikan adalah kandungan dan keunggulan cleanser yang aman bagi orang yang berkulit sensitif. Terus untuk layanan perusahaan itu mereply komen customer. Targetnya sendiri adalah remaja hingga dewasa, laki-laki dan perempuan yang memiliki kulit sensitif dan sedang membutuhkan basic skincare seperti cleanser yang non-stripping. Strateginya adalah fitur produk, dan mitra dan saluran penjualannya adalah e-commerce, website, dan juga BPOM untuk mendapatkan sertifikasi produk secara aman. Yang ketiga ini ada serum. Berikut posannya yang ada di Instagram dengan captionnya yang akan diberikan di post dan dilihat oleh customer. Tujuan dari konten ini untuk memberikan informasi mengenai produk serum untuk menarik perhatian audiens. Terus KPI yang kami gunakan itu dilihat dari responden dari audiens. Terus diharapkan konten ini tuh dapat menyampaikan pesan kenapa audiens itu mengenal salah satu produk yaitu serum Hale, dari kegunaan, fungsi, dan kandungan yang ada di dalam serum Hale ini. Terus target untuk konten ini juga dari segmen kulit sensitif dan ibu hamil. Terus layanan yang diberikan adalah merespon audiens, terus strategi yang dibuat itu menarik perhatian dan mengiklankan ke IG. Mitra penjualannya e-commerce dan website dengan bantuan BPOM untuk mensertifikasikan. Selanjutnya yaitu cream moisturizer. Berikut ini postingannya, yang postingan ini foto produknya, terus captionnya ini dia berupa perbedaan kenapa sih kalau cream moisturizer ini berbeda dari cream moisturizer lain. Terus postingan lainnya itu juga kayak isinya ada kandungan-kandungan dari cream moisturizer dari produk Hale. Terus KPI-nya yaitu tujuannya untuk memperkenalkan produk secara detail agar para audiens paham dan mengerti apa yang menjadi keunggulan dari produk. Nah, KPI-nya ini diukur melalui cara audiens mereact dan berkomentar melalui postingan. Anggarannya ini berupa desain post, pesan-pesannya ini atau captionnya ini berupa informasi seperti manfaat produk, keunggulan produk, dan juga kandungan dari produk. Layanan perusahaannya itu yaitu merespon customer melalui komen. Penawaran tidak ada, targetnya ini lebih dikhususkan kepada remaja hingga dewasa, termasuk laki-laki dan perempuan yang punya kulit sensitif seperti iritasi dan suka terhidrasi. Strateginya yaitu menggunakan desain post yang menarik beserta caption yang bersifat informatif agar dapat mencapai target pasar. Elemen program yang disetujui tidak ada.
Yang terakhir yaitu mitra dan saluran penjualan, itu melalui e-commerce, website, dan juga BPOM untuk mendapatkan sertifikasi produk secara aman. Selanjutnya ada produk lip balm dari ini ada contoh postingan yang akan di-post oleh kami, yaitu yang pertama lebih ke nama produk dan juga sedikit kandungan produknya, lalu ada shade varian warna yang bisa dipilih, juga dengan caption yang lebih ke caption yang menarik dan juga lebih fun aja gitu. Nah, untuk KPI-nya sendiri yaitu diukur melalui gimana cara audiens nge-react atau bereaksi dan mengkomentari postingan tersebut. Lalu tujuannya itu untuk memperkenalkan produk Tinted Lip Balm-nya sendiri. Lalu untuk pesannya yaitu memberi informasi mengenai keunggulan si lip balm-nya ini dan keunggulannya itu apa dibandingkan sama lip balm yang lain. Terus ada targetnya yaitu remaja, terutama wanita, karena ini kan tinted lip balm-nya berwarna, dan juga orang yang memiliki bibir kering. Terus selanjutnya ada strategi yang digunakan yaitu teknik copywriting yang menarik dan persuasif bagi calon konsumen. Nah, selanjutnya juga ada mitra dan saluran penjualannya yaitu e-commerce dan website, dan juga ada BPOM untuk sertifikasinya. Selanjutnya untuk toner, kami memberikan gambar produk pada postingan feed dan juga memberikan penjelasan tentang cara penggunaannya, fungsinya, dan kandungan apa saja yang ada di dalam dari produk toner sendiri. Next. Untuk KPI-nya, kami dapat diukur dengan cara melalui cara audiens mereact dan berkomentar pada postingan kami tersebut. Selain itu, pengaruh dari program ini adalah untuk meningkatkan awareness terhadap produk toner dari Hale kami kepada target audiens kami yang merupakan segmentasi remaja, pria dan wanita, dan orang yang memiliki kulit yang sensitif. Selain itu, kami juga menyiasatinya dengan menggunakan desain yang menarik yang disertai dengan Instagram App dan juga menggunakan teknik copywriting pada caption kami. Dan untuk mitra dan saluran penjualannya, kami tersedia pada e-commerce dan juga website. Selanjutnya ini ada termasuk dari konten mingguannya, yaitu kita mengadakan fun game-nya. Jenis-jenis fun game-nya itu beragam juga supaya menarik perhatian followers dan customer. Ada quiz, this or that, Q&A, polling, giveaway, bingo, question box, dan lain-lain. Tujuan dari buat konten ini supaya adanya interaksi dengan customer. Next. Nah, berikut ini konten-konten yang kami buat dan akan dipost di Instagram. Next. Dari fun game ini juga customer bakal dapat hadiah yang diberikan. Jadi bisa coba produk. Diharapkan dapat membangun brand awareness dan menjadi pelanggan Hale sendiri. Terus KPI yang diukur itu melalui audiens yang menanggapi dari fun game ini. Jadi dari repost-nya atau react dari fun game ini. Terus anggarannya yang khusus dikeluarkan untuk konten ini selain desain poster itu ada hadiah yaitu buat 3 pemenang, yaitu satu orang sebesar 150.000 dalam bentuk produk Hale. Jadi sekalian kita ngasih hadiah, sekalian mereka bisa coba produk supaya nantinya bisa rebuy produk kami juga. Terus layanan yang diberikan adalah meng-follow up audiens yang ikutan games dan memberikan hadiah bagi pemenang. Penawaran untuk aturan main dan audiens bisa mendapatkan hadiah produk Hale secara gratis. Targetnya seluruhnya terutama segmentasi kulit sensitif dan ibu hamil. Terus strateginya membuat games yang mudah dan menarik perhatian. Next. Nah, selanjutnya ini ada kampanye Heaven in Hale. Kampanye ini termasuk salah satunya adalah kampanye no animal testing. Nah, jadi kampanye no animal testing ini boleh di next dulu. Nah, kampanye animal testing ini salah satu contoh postingannya. Jadi kita memberitahu kalau misalnya animal testing itu berbahaya bagi hewan dan juga produk Hale ini bebas dari animal testing. Jadi
produk health ini sama sekali nggak mendukung adanya animal testing dalam dunia kecantikan ini. Jadi say no to animal testing and save the animals gitu. Ada ininya, ada tagline-nya gitu. Nah, untuk KPI-nya sendiri, jadi nanti kita akan mengadakan kayak donasi gitu KPI-nya. Jadi donasi yang terkumpul sampai kira-kira 10 juta rupiah. Nah, untuk tujuannya ini untuk menggalang dana buat donasi ke animal shelter. Jadi pesannya ini yang ingin disampaikan adalah untuk menolak produk yang melakukan animal testing, dan juga jadi caranya itu dengan 10% dari profit penjualan kami akan didonasikan ke animal shelter selama masa kampanye tersebut, dan juga targetnya itu ada remaja atau orang dewasa, pokoknya orang-orang yang melakukan skincare dan juga konsumen-konsumen kami yang melakukan skincare dan juga cinta hewan gitu. Terus untuk strateginya yaitu dengan cara memberi informasi mengenai bahayanya animal testing, dan juga ngasih awareness ke orang-orang kalau misalnya animal testing itu nggak boleh dilakukan gitu. Mitra dan saluran penjualannya nanti kita akan bekerja sama animal shelternya untuk yang bakal didonasikan, dan juga tentu saja e-commerce dan website untuk penjualannya. Selanjutnya ada postingan untuk tipe-tipe kulit. Jadi postingan tipe-tipe kulit ini lebih bertujuan untuk mengedukasi customer-customer kita. Boleh di next. Jadi di postingan ini kita bakal ngedukasi customer bahwa tipe-tipe kulit itu berbeda-beda dan ada yang normal, dry, oily, dan combination seperti itu. Boleh di next. Untuk KPI-nya sendiri, kita memiliki tujuan untuk mengedukasi tentang tipe-tipe kulit dan cara mengidentifikasi tipe kulit mereka. KPI-nya dapat diukur melalui komentar dan likes, kayak lebih ke reach ke audience-nya. Terus untuk anggarannya sendiri adalah desain post. Untuk pesannya, kita ingin menyampaikan bahwa setiap kulit itu spesial dan ada berbagai macam tipe kulit yang harus diketahui. Kemudian untuk targetnya adalah remaja, orang dewasa yang tidak tahu tipe kulit mereka. Kemudian untuk mitra dan saluran penjualan ada e-commerce dan website Hale. Selanjutnya adalah normalisasi skin texture. Di sini pada postingan feed kami menyediakan beberapa kalimat yang dapat berguna sebagai reminder kepada audiens kami untuk lebih percaya diri dengan segala kondisi dari kulit tipe mereka. Selain itu, next, untuk KPI-nya, kami melakukan program ini untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka kepada yaitu audiens kami. Selain itu juga, pesan yang ingin kami sampaikan itu kami berharap dengan memberikan postingan ini kita dapat memberikan awareness terhadap penormalisasian kondisi kulit dan setiap masalah kulit dapat diatasi dengan solusi yang tepat, seperti menggunakan produk dari Hale kami ini yang sangat aman terhadap segala jenis kulit. Selain itu juga tujuan dilaksanakan produk ini itu untuk meningkatkan brand awareness dengan menghadirkan konten yang sesuai kepada audiens. Selanjutnya ini dari konten Heaven in Hell, yaitu ada Why Hell. Jadi kita di sini tuh kontennya mau ngasih tahu apa itu bedanya produk Hell dengan yang lainnya, keunggulannya tuh di mana. Tujuan dari konten ini memberikan engagement bagi customer untuk dapat melihat keunggulan produk Hell dari produk lainnya. Diterangin juga di captionnya, jadi kayak bedanya tuh apa kayak gimana. Terus di posannya juga bisa dilihat kalau misalkan Hell itu no animal testing dan lain-lainnya tuh ada di sana. Jadi customer-nya bisa ngelihat kalau produk Hale ini unggul dari produk lainnya. Next. KPI yang ditetapin itu lihat dari konten, jumlah penjualannya juga diharapkan bisa meningkat. Terus pesan yang ingin disampaikan itu menarik perhatian customer, bisa percaya dan melihat keunggulan Hale. Targetnya itu seluruh followers, terutama segmentasi kulit sensitif dan ibu hamil.
mitra penjualannya e-commerce dan website. Next. Selanjutnya ini ada satu New Year promo sale. Berikut ini postingannya. Yang pertama itu postingan satu-satu, terus slide keduanya ini promo yang pertama. Terus slide yang ketiga ini ada promo yang kedua, terus yang slide terakhir itu ada syarat dan ketentuan untuk mengikuti promo ini. Selanjutnya ada captionnya juga buat lebih jelasnya lagi. Ini KPI-nya, yaitu tujuannya untuk menarik banyak customer dengan adanya promo satu-satu sehingga meningkatkan sales. KPI-nya diukur melalui seberapa banyak antusias customer membeli produk yang dipromosikan, baik itu melalui website, toko, maupun e-commerce, seperti Tokopedia dan Shopee. Anggarannya itu hanya di signpost, pesannya ini informasi apa saja produk yang dipromosikan dan memberikan SNK atau syarat dan ketentuan. Layanan perusahaannya free merchandise atau produk tambahan dan melayani komunitas customer. Targetnya ditujukan kepada customer yang ingin membeli produk Stayton Toner, Rest Clay Max, dan Lip Balm serta seluruh customer health dengan minimum pembelian 150.000. Strateginya yaitu desain post menarik, disertai caption yang bersifat informatif dan persuasif terkait promo sale. Yang terakhir itu mitra dan saluran penjualan melalui e-commerce, website, dan juga BPOM untuk mendapatkan sertifikasi produk secara aman. Lalu untuk selanjutnya adalah endorsement dan review. Next. Pada endorsement, kami memberikan testimoni pada feed kami terkait review terhadap produk kami yang digunakan oleh influencer. Next, untuk KPI sendiri, ya, kami mengenalkan produk Hel kami terhadap audiens melalui testimoni yang diberikan oleh influencer ataupun selebgram. Selain itu juga kami untuk terkait anggarannya, kami memiliki biaya endorse kepada influencer dan juga desain postingan untuk feed kami. Selain itu, kami juga mengenalkan produk kami secara rinci terkait cara penggunaannya, manfaat, dan juga kandungannya dalam testimoni kami. Selain itu, untuk strateginya kami melakukan endorsement kepada influencer atau selebgram yang sesuai dengan bidangnya. Padahal dalam hal ini adalah selebgram yang aktif pada konten kosmetik ataupun skincare. Next. Selanjutnya ada customer review, dan customer review ini bakal kita posting di story agar nanti kalau misalnya ada pengunjung yang datang ke Instagram akun kita, mereka bisa langsung melihat review-review Hel melalui highlight. Boleh di next. Dan untuk KPI-nya sendiri, kita memiliki tujuan untuk memperlihatkan review-review baik customer atau pengguna setia produk Hel. Untuk KPI-nya bisa diukur dari reply story ataupun peningkatan sales dalam produk tersebut. Untuk pesannya, kita ingin menyampaikan bahwa produk Hel sesuai dengan klaim serta bisa dipercaya dan customer lain memberi review tanpa paksaan sebagai testimoni terhadap produk Hel. Targetnya sendiri adalah orang-orang yang sedang bingung untuk membeli produk Hel dan menginginkan kepastian atas produk tertentu berdasarkan review orang. Strateginya adalah memasang review baik dan mendeskripsikan keunggulan produk dengan lengkap. Mitra dan saluran penjualannya ada website dan e-commerce. Dari tadi konten-kontennya kan banyak anggarannya yang belum dijelasin. Nah, ini tuh anggaran buat desain konten itu sendiri. Yang pertama itu ada desain media sosial sebesar 1,5 juta, yaitu agar Instagram kami lebih terkonsep dan terlihat lebih rapi sehingga dapat menarik perhatian customer. Yang kedua ada desain post satuan. Ini lebih ke desain-desain yang bakal dipost satu-satu. Desain ini punya sisi estetiknya, jadi bisa menarik perhatian customer juga. Yang terakhir ada sosial media strategi sebesar 45 juta, di mana 4 juta, di mana menganalisis konsep jadwal yang berpotensi dapat engagement tinggi sehingga customer dapat membeli produk maupun pemasangan pada iklan di Instagram. Next. Berikut ini timeline-nya yang H30 itu konsep dan tema posan untuk sebulan. H-14 ini R&D atau menetapkan segmen, sasaran, dan tujuan. H-7 itu kita desain post. H-3 ini desainnya sudah di accept
desain dan captionnya sudah di-accept. Di H1-nya ini kita mempost konten. H+1-nya ini kita menggunakan layanan advertise Instagram. Dan seterusnya ini kita melihat respon customer, terus udah seminggu gitu kita evaluasi engagement. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih sebelumnya.